Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, karena kami masih bisa bangun Tuhan dan akan mendengarkan renungan. Biarlah renungan pada pagi hari ini bisa membuat kita semua menjadi lebih baik di dalam-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Jadi, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dengarkanlah Nasihat. Oke. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bentar saya. Oke. Nah, kenapa sih pada pagi hari ini saya ngambil renungan kita itu Dengarkanlah Nasihat? Karena kita bakal merenungin ya tentang seberapa pentingnya mendengarkan nasihat dari orang lain. Kita tuh menyadari bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika dan tantangan ini, kita itu kadang merasa kita tuh bisa atau mampu menyelesaikan segalanya itu sendiri. Tapi ada fakta ya guys, bahwa ada yang tidak mampu kita kerjakan sendiri. Alkitab juga mengajarkan kita untuk bijak dan membuka hati terhadap nasihat yang bermanfaat. Nah, ada suatu cerita teman-teman. Jadi ceritanya seperti ini. Saya bacakan ya. Seorang wanita melewati sebuah gang setiap hari dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Selama seminggu, ia selalu melewati seorang anak perempuan yang berusaha menjual seekor anak anjing dengan telinga terkulai dan bulu-bulu coklat kasar serta sangat kotor. Sayang, kalau kau benar-benar mau menjual anak anjing ini, kusarankan untuk memandikannya, menyikat bulunya, menaikkan harganya, dan buatlah orang-orang berpikir mereka akan membeli barang yang bagus. Nah, keesokan harinya, saat si wanita ini akan berangkat ke tempat kerjanya, wanita ini melihat gadis itu sudah mengikuti nasihatnya, teman-teman. Nah, anak anjing itu udah bersih dan menggonggong serta berjalan dengan lincah di dalam sebuah kardus dengan pita yang sangat cantik. Di depan kardus cantik itu ada sebuah papan bertuliskan, dijual anak anjing pintar seharga Rp500.000. Nah, si wanita tergelak, ia bertekad memberitahu gadis kecil ini tadi sepulang kerjanya bahwa ia mungkin terlalu memberi harga itu terlalu mahal ya. Nah, sepulang kerja, betapa terkejutnya ia melihat si gadis yang bersiap pulang ini membawa kardusnya yang sudah kosong. Anak anjing itu berarti sudah terjual. Teman-teman semuanya, kita terkadang membutuhkan nasihat dari orang lain ya. Dan motivasi juga ya dari orang lain. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Nah, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya buku-buku motivasi dan seminar-seminar motivasi yang bermunculan. Nasihat juga biasanya berasal dari orang-orang yang berpengalaman, pakar, seperti pakar atau buku-buku motivasi itu tadi ya. Nah, nasihat yang baik dan berguna dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah dan meraih keberhasilan. Namun, nasihat-nasihat tersebut itu belum tentu berhasil. Nasihat yang berasal dari manusia bisa saja salah atau tidak sesuai dengan situasi kita. Padahal, semua nasihat yang baik dan berguna sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, kita sedang mencari nasihat. Janganlah takut untuk bertanya kepada Tuhan, teman-teman. Tanya kepada Tuhan, tanya kepada Papi kita, Papi J. Papi Jesus Christ. Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Minta Tuhan. Tuhan Felix minta hikmat. Carat. Tiba-tiba ada. Amin. Nah, kita langsung baca aja di Amsal 12 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang bijaksana itu adalah mereka yang tidak takut untuk mendengarkan dan mempertimbangkan saran atau kata-kata dari orang lain. Mengapa ini penting? Catat, mengapa ini penting? Karena nasihat itu dapat menjadi pemandu dan pelengkap dalam perjalanan di hidup kita, teman-teman. Nah, ketika kita mendengarkan nasihat, kita memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Loh, kita nggak usah nyoba. Kita udah dengar dari orang lain. Pengalamannya seperti apa. Mereka mungkin telah melewati situasi yang mirip dengan kita. Nggak harus benar-benar mirip ya, tapi biasanya mirip. Ada kemiripannya, polanya itu ada, pola permasalahannya. Nah, mereka itu dapat juga menjadi pencerahan bagi kita. Terkadang perspektif luar itu bisa membantu kita dalam melihat solusi yang mungkin kita tuh tidak terpikirkan sebelumnya. Kayak, oh iya ada loh, kayak sudut pandang seperti ini, kok ada? Nah, namun hal yang perlu kita ingat itu adalah tidak semua nasihat harus diterima begitu saja, teman-teman. Jangan harus langsung masuk, dengar masuk. Jangan. Dengar, disaring, masuk. Dilakukan.
Dimodifikasi juga bisa, tergantung situasi kita. Permasalahan kita berbeda dengan orang lain, tapi kadang polanya sama. Oke, lanjut. Kita juga diajak untuk memilah-milahkan, untuk membandingkannya dengan prinsip-prinsip kebenaran yang terdapat dalam firman Tuhan. Nah, nasihat yang baik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai moral dan kebenaran yang kita pegang. Secara sederhana, manfaat yang kita peroleh dengan mendengarkan nasihat adalah: pertama, nasihat dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan. Kedua, nasihat dapat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Ketiga, nasihat dapat membantu kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik, teman-teman. Mendengarkan nasihat juga mencerminkan sikap kerendahan hati, teman-teman. Ini tuh adalah tanda-tanda bahwa menyadari kita itu tidak sempurna di dunia ini dan masih membutuhkan pertumbuhan. Saat kita bersedia mendengarkan, kita juga membuka pintu bagi perbaikan diri dan pertumbuhan kerohanian kita. Kerendahan hati adalah sikap hati yang mau untuk terbuka dengan teguran dan didikan, teman-teman. Bersedia juga untuk tidak membenarkan dirinya sendiri, namun mau untuk menerima nasihat dari orang lain. Teman-teman sekalian, di hidup ini kita belajar ya untuk bisa membuka hati kita untuk mendengarkan nasihat yang membangun. Janganlah takut untuk bertanya dan menerima masukan dari orang-orang lain. Karena mereka itu peduli dengan kita. Karena meskipun itu menyakitkan, terkadang ada benarnya, teman-teman. Jadi jangan langsung, kok gitu sih orang ini, kok ngeselin banget. Jangan membenarkan diri, teman-teman. Rendah hati, dengarkan. Didengar dulu aja, nggak apa-apa. Meskipun panas gitu, aduh panas aku dengerin orang ini. Dengerin aja, sabar, tunggu. Mungkin ada benernya, mungkin Tuhan bakal bicara melalui orang ini. Nah, ingat teman-teman, bahwa dalam mendengarkan nasihat, kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang tadi. Apa yang tadi? Yang bijaksana dan berakar kuat dalam kebenaran. Nasihat dapat membantu kita untuk menyadari kesalahan kita dan kita dapat memperbaiki diri kita. Oke, jadi dengan mendengarkan nasihat, kita dapat menjadi orang yang lebih rendah hati dan lebih mau belajar. Jadi segitu aja ya. Jadi beberapa hari kita ini udah memasuki 2024 ya. Mari kita menjadi anak-anak yang mau untuk terbuka dengan nasihat orang-orang baik, orang-orang benar di sekitar kita. Yang kita itu memerlukannya sebagai makhluk sosial, karena kita juga butuh perspektif orang lain untuk menyadarkan, oh ada ya yang seperti ini, ternyata bisa seperti itu, nggak kepikiran aku ternyata. Jadi seperti itu. Sekian renungan dari saya, teman-teman. Semoga kita dapat menjalani hidup yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, karena kami sudah mendengarkan renungan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah renungan pada pagi hari ini bisa menjadi rema buat setiap pribadi dari kami Tuhan, dan bisa membuat kami bertumbuh di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, sertai kami Tuhan untuk melakukan kegiatan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.